Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kembali tentunya kita berjumpa di tugas kelompok kita. Tentunya tugas kelompok agenda kedua dalam diskusi penyusunan tabel analisa substansi nilai-nilai dasar ASN berakhlak khususnya kompeten dan juga harmonis. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita atau analisis kita, izin saya share screen tabel analisis. Saya izin request men-share. Baik, ya. Dan saya izin share tabel analisisnya. Nah, ini tabel analisis kegiatan kita yang akan kita diskusikan teman-teman di angkatan ke-19 kelompok 1A khususnya. Dan kegiatan kita yang kita analisa adalah kegiatan PTSL 2025 khususnya pada kegiatan pengumpulan data yuridis itu sendiri. Baik, karena kegiatan kita adalah pengumpulan data yuridis dan kegiatan di PTSL 2025, kita mau analisis tentunya tahapan kegiatan dari kegiatan PTSL ini pengumpulan data yuridis. Lantas, kegiatan pertama yang bisa kita lakukan adalah seperti apa? Silakan dari teman-teman, Ibu Laras, seperti apa? Baik, untuk kegiatan pertama itu, yang pertama ada pengumpulan dokumen alas hak atau surat-surat tanah dan riwayat tanah. Baik, Itu di bagian itu Satgas Yuridis meminta masyarakat untuk menyerahkan dokumen seperti KTP, KK, dan sebagainya. Lalu pemohon membuat pernyataan penguasaan tanah atau sporadik. Satgas kemudian meneliti, kemudian keabsahan dari riwayat semua dokumen tersebut, lalu menyimpulkan kelayakan dokumen tersebut. baik, terima kasih Ibu Laras. Cukup ya Ibu Laras ya, tahapan kegiatan pertamanya. Baik, dan kita ke tahapan kegiatan kedua dari pengumpulan data yuridis ini seperti apa dari teman-teman? Mungkin dari Ibu Iva, seperti apa Ibu Iva? Tahapan Ya, kegiatannya. untuk tahapan yang kedua yaitu pemeriksaan data oleh Satgas Yuridis. Yang dimaksudkan adalah kegiatan penelitian atau pengumpulan data yang dilakukan oleh tim atau petugas dari kantor pertanahan dibantu oleh aparat desa atau kelurahan untuk memastikan keabsahan status kepemilikan dan alas hak atas bidang tanah yang dimohonkan. Baik, terima kasih Ibu Iva. Itu tahapan kedua ya. Dan tahapan ketiga, seperti apa tahapan ketiga yang bisa dilakukan? Silakan dari teman-teman dari Mas Alga. Seperti apa Mas Alga? Baik, pada tahap ketiga pengumuman data fisik dan data yuridis, di tahap ini seperti memberitahukan bahwa ada sebidang tanah yang sedang didaftarkan. Selama 21 hari, kantor pertanahan akan memajang atau mengumumkan semua informasi tentang tanah tersebut, seperti di mana letaknya, seberapa luas, dan siapa yang mengaku pemiliknya. Tujuannya adalah memastikan tidak ada yang protes. Jika ada pihak lain yang merasa data itu salah atau mengaku tanah itu miliknya, mereka punya waktu 21 hari untuk mengajukan keberatan. Kalau 21 hari berlalu dan tidak ada yang protes, maka data tanah dianggap benar dan proses sertifikasi bisa dilanjutkan. Baik, baik tahapan kegiatan kita ada tiga, yaitu pengumpulan data yuridis, alas hak, pemeriksaan data oleh Satgas Yuridis dan juga pengumuman data fisik dan data yuridis. Lantas output atau hasil dari kegiatan ini seperti apa mungkin dari tahapan pertama? Seperti apa? Ibu Laras seperti apa? Baik, dari tahapan pertama itu, output yang didapatkan adalah daftar nama peserta PPSK. Baik, kalau berarti data daftar nama peserta PTSL itu sendiri. Dan tahapan kegiatan kedua, output atau hasilnya seperti apa, Mbak Iva? Untuk tahapan kedua, outputnya yaitu memperoleh berkas permohonan, baik itu data fisik maupun data yuridis. Dan output selanjutnya yaitu risalah penelitian data yuridis. Baik, terima kasih Ibu Iva. Dan untuk tahapan ketiga, Mas Alga, outputnya seperti apa, Mas? Pada tahap ketiga itu outputnya berupa berita acara pengumuman, Mas. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan mengenai output hasil dari tahapan kegiatan kita.
Dan selanjutnya kita melangkah pada keterkaitan substansi kegiatan kita dengan pembelajaran kita, yaitu nilai-nilai SN berakhlak, dalam hal ini harmonis dan kompeten. Kita mau dengar dulu nih dari harmonisnya dulu. Seperti apa, Bu Yana? Ya, baik. Jadi, yang pertama yaitu toleransi. Jadi, kita memberi kesempatan yang sama kepada semua warga, termasuk yang kurang mampu, untuk melengkapi data yuridis. Lalu, yang kedua yaitu keterbukaan, di mana proses pengumuman data publik memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan sanggahan atau koreksi. Baik, terima kasih Ibu Yana. Dan kita tidak hanya pengen tahu tahapannya secara nilai harmonis, kita mau tahu juga tahapannya mengenai tahapan dari kompeten. Seperti apa, Ibu Amanda? Baik, untuk tahapan kompeten dalam hal ini adalah meningkatkan kompetensi diri, di mana panitia termasuk seluruh anggota Satgas Yuridis harus secara aktif meningkatkan pemahaman terhadap regulasi dan ketentuan terbaru dari PTSL di tahun 2025. Pemahaman ini mencakup kebijakan prosedur teknis, serta strategi percepatan yang diterapkan untuk mencapai target penyelesaian sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dengan menguasai peraturan dan mekanisme terkini, maka panitia ini diharapkan mampu bekerja secara profesional dan sehingga hasil kegiatan ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Lalu untuk yang terus belajar, itu Satgas Yuridis juga harus memiliki tingkat keahlian hukum, pertanahan yang tinggi, serta kemampuan analisis yang mendalam terhadap berbagai bentuk dokumen, alas hak yang beragam dan kompleks. Keahlian ini juga mencakup pemahaman menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan, prosedur administrasi pertanahan, serta kemampuan menilai keabsahan dan kesesuaian dokumen yang diajukan masyarakat. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Amanda. Dan tentunya sangat jelas ya teman-teman, keterkaitan substansi tahapan kita dengan nilai-nilai berakhlak, khususnya harmonis dan kompeten itu sendiri. Dan kita mau melangkah ke tabel analisis berikutnya, yaitu kontribusi terhadap visi misi antar PPN. Lantas kontribusinya seperti apa? Bisa dijelaskan teman-teman? Mbak Iva, mungkin? Untuk kontribusi terhadap Kementerian ATR BPN, yaitu mencakup visi yang pertama, terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia, yaitu menghasilkan data spasial yang akurat dan terpercaya. Untuk misinya itu sendiri, yaitu menata dan mengelola pertanahan untuk kemakmuran rakyat. Sertifikat memberikan akses ke permodalan dan mencegah sengketa. Untuk misi selanjutnya yaitu mewujudkan pelayanan pertanahan yang modern dan berstandar dunia, yaitu penyelesaian masalah pendaftaran tanah secara sistematis dan terintegritas. Baik, terima kasih Ibu Iva. Dan kontribusi terhadap visi misi antar PPN tentunya harus diwujudkan dalam setiap tahapan kita. Begitu teman-teman. Baik, kita melangkah ke tabel selanjutnya, yaitu penguatan nilai organisasi. Seperti apa Mas Alga? Untuk penguatan nilai organisasi itu bisa berdasarkan Kepmen 115 garing SK garis datar OT titik 02 garing angka Romawi 5 garing tahun 2020 melayani profesional terpercaya yang diperkuat dengan integritas nilai kompeten dan harmonis. Baik, terima kasih Mas Alga atas penjelasannya dan juga lengkaplah sudah tabel analisis kita, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga menjadi eh, panduan bagi kelompok-kelompok lain dalam menyusun tabel analisis itu sendiri. Dan kita berharap semoga tugas kelompok kita dapat bernilai maksimal juga tentunya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Mas Alga dan juga Bu Iva, Mbak Yana, Mbak Laras, Mbak Amanda, dan juga saya sendiri tentunya atas keluangan waktu kita semua untuk menyusun tabel analisis ini. Dan sampai jumpa di kegiatan kita berikutnya atau tugas kelompok kita berikutnya, dan nanti kita akan sempurnakan tabel ini dan dikumpulkan ke link BPSDM pengumpulan tugas tentunya. Baik, sekian kebersamaan kita di sore hari ini, kita cukupkan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus semuanya.